Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, welcome back to my channel ya. Kembali lagi bersama RM Farm Channel. Untuk kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing pengalaman saya ya, seputaran cara beternak entok dari anakan ataupun dari indukan. Ini tentu saja berbeda ya teman-teman, dari segi perawatannya, mulai dari persiapan kandang serta dari segi pakan pun berbeda teman-teman ya. Oke, simak terus videonya, nanti kita akan ulas satu persatu ya teman-teman. Oke, kita mulai dari cara perawatan anakan ya teman-teman. Untuk anakan biasanya kita fokus ke pertumbuhan. Jadi untuk pakan ini sangat penting teman-teman ya. Biasanya kalau umur 0 sampai 1 bulan itu didorong dengan pakan-pakan pabrikan ya teman-teman, yang bisa untuk mendorong pertumbuhan agar lebih cepat besar teman-teman. Jadi untuk kalau dari anakan biasanya kita cukup modal membeli pakan itu lebih besar teman-teman. Jadi kita fokus ke pertumbuhan. Untuk itu pakan kita harus bisa memberi pakan yang nutrisinya tinggi, yaitu pakan-pakan dari pakan pabrikan teman-teman. Serta untuk persiapan kandang, kalau mulai dari anakan itu lebih baik ditaruh di kandang box seperti ini ya teman-teman. Jadi persiapan kandang box untuk anakan entok yang dari umur 0 sampai 1 bulan teman-teman. Jadi ini sangat penting, karena kalau umur di bawah 1 bulan itu biasanya rawan terhadap serangan hewan-hewan lain ya teman-teman, seperti tikus. Kalau kandangnya kurang, kerapatannya kurang, biasanya nanti bisa dimakan tikus ya teman-teman. Sama untuk pemberian lampu ya teman-teman. Jadi untuk perawatan anakan entok dari umur 0 sampai 1 bulan itu lebih baik dimaksimal atau semaksimal mungkin teman-teman, mulai dari kandang ram yang rapat serta pemberian lampu di malam hari itu sangat penting teman-teman, karena buat antisipasi serangan hewan lain serta untuk kesehatan anakan entok tersebut teman-teman. Jadi kalau pakai kandang ram biasanya akan lebih sehat teman-teman, karena kotoran dari anakan entok tersebut langsung bisa turun ke bawah ya teman-teman. Jadi bisa mengantisipasi atau mencegah penyakit dari amonia kotoran anakan entok tersebut. Jadi kalau mulai dari beternak entok dari anakan itu, kelebihannya adalah pembelian bibitnya yang lebih murah ya teman-teman, dibanding dengan membeli dari indukan. Jadi ini sangat recommended ya kalau beli dari anakan ini. Tetapi nanti untuk pakannya bisa malah lebih tinggi dibanding dari pembelian anakan, karena untuk pakan kalau umur-umur di bawah 1 bulan itu harus didorong dengan pakan-pakan pabrikan yang bisa mendorong pertumbuhan teman-teman, agar cepat besar. Kita lanjut ke perawatan dari indukan teman-teman ya, mulai dari persiapan kandang. Untuk kandang indukan kita main kandang sekat teman-teman ya. Jadi kandang bisa langsung diumbar ke tanah kalau indukan teman-teman. Jadi kita main untuk sekat kandang aja teman-teman. Jadi ini lebih mudah dibanding dari perawatan anakan teman-teman. Kalau anakan kan harus kita membuat kandang box khusus ya,
buat wadah anakan. Tapi untuk perawatan indukan ini kita langsung ke umbaran saja teman-teman. Jadi kita main sekat, buat sekat kandang dari bambu atau dari sejenisnya teman-teman. Jadi bisa langsung ditaruh di bawah seperti ini ya teman-teman. Untuk persiapan lainnya ya teman-teman, kalau kita mulai beternak dari indukan, tentu saja kita harus mempersiapkan tempat untuk bertelur waktu nanti sudah mulai produk ya teman-teman. Jadi ini juga sangat penting karena bisa mendorong indukan entok tersebut agar cepat produksi atau cepat bertelur. Jadi ini perlu disiapkan teman-teman. Jadi persiapan petarangan atau persiapan tempat bertelur itu juga sangat penting teman-teman, kalau kita mulai ternak dari indukan teman-teman. Jadi disiapkan terlebih dahulu. Serta untuk pakan, jika kita mulai dari ternak dari indukan itu cukup mudah teman-teman untuk pakannya ya. Kita bisa mencarikan pakan-pakan alternatif yang bisa kita jadikan pakan seperti daun-daunan ya teman, daun pepaya, daun pisang atau enceng gondok, sisa-sisa sayuran yang tidak kita manfaatkan bisa dijadikan pakan alternatif teman-teman. Jadi kalau indukan itu untuk dari segi pakannya cukup mudah teman-teman, atau cukup bisa menghemat dibanding dari pakan untuk anakan teman-teman. Kalau di sini biasanya saya pakai daun pepaya teman-teman ya. Ini jadi daun pepaya saya potong kecil-kecil atau saya rajang lembut ya teman-teman, dan dicampur dengan pakan yang kita berikan sehari-hari. Jadi ini bisa dicampur dengan sisa nasi atau yang lainnya, yang penting bisa buat campuran pakan alternatif teman-teman, agar bisa hemat ya teman-teman. Di sini saya biasanya pakai bekatul, dicampur sisa nasi dan daun-daunan atau daun pepaya, daun pisang. Serta kalau mau menambahkan protein atau nutrisi, kita biasanya saya campur dengan jagung giling atau BR sedikit teman-teman. Jadi biar nutrisinya bertambah. Jadi biasanya kalau indukan yang mau bertelur ini saya kasih jagung giling teman-teman. Jadi jagung giling saya campur dengan pakan alternatif. Jadi nutrisinya bisa mendorong indukan entok tersebut biar cepat bertelur atau cepat produksi teman-teman. Untuk kesimpulannya ya, jadi kita kalau mulai beternak dari anakan, kita untuk pembelian bibitnya itu cukup murah ya, di bawah mungkin per ekornya itu bisa di bawah 50.000. Tetapi untuk pakan kita harus modalnya atau budgetnya bisa lebih tinggi, karena untuk anakan kita harus bisa memberikan pakan yang bisa mendorong pertumbuhan agar cepat besar ya teman-teman. Dan kalau kita mulai ternak dari indukan, pasti harga bibit atau harga indukannya itu cukup relatif mahal ya teman-teman. Biasanya nanti paketan ya teman, satu jantan dan 3 betina. Itu per ekor biasanya bisa sampai 100 ribuan lebih teman-teman ya. Tetapi untuk pakan nanti kita bisa menghemat dengan pakan-pakan alternatif teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya teman-teman.
mau beternak dari anakan atau indukan. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu ya video sharing-sharing tentang cara beternak entok mulai dari anakan atau dari indukan. Mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mulai beternak entok, masih kebingungan mau mulai dari anakan atau indukan. Oke, jangan lupa ikuti channel ini terus dengan cara tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya seputaran entok teman-teman. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.